Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Halo Sobat Ngulik, kembali lagi di episode Ngopi Podcast kali ini, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabar Sobat Ngulik semuanya? Di masa PPKM ini, semoga Sobat Ngulik semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Seperti biasa nih Sobat Ngulik, di malam ini aku Tiffany Prasetya Haloho. Halo Sobat Ngulik dan semua, rekan aku Aditya Erlangga. Pada Ngopi Podcast kali ini akan berbicara dan membahas mengenai bisnis hewan kurban yuk. Nah, benar banget Sobat Ngulik. Kita di kesempatan kali ini di Ngopi Podcast episode kali ini kita bakalan ngulik-ngulik habis dan cerita-cerita banyak masalah kurban. Karena sebentar lagi udah memasuki Hari Raya Idul Adha nih. Nah, mungkin saat ini atau di tahun ini kita bukan hanya korban perasaan mungkin, tapi kita bisa mulai mencicil tuh. Mulai ya kan sedikit demi sedikit ya insya Allah gitu, kita bisa kurban di hari raya nanti gitu. Nah mungkin Teva nih, kayak kita udah nggak sabar nih mau denger siapa ya narasumber kita yang paling hebat gitu di hari ini. Siapa sih Tiffany kalau boleh tahu? Ya tentu saja siapa lagi kalau bukan Kak Rahardian Okta, seorang Customer Relation Manager di All In Farm. Halo Kak Okta, gimana nih Kak kabarnya Kak? Halo, selamat malam Sobat Ngulik semuanya, selamat malam Tiffany dan teman-teman Komet yang lain. Alhamdulillah sih kabarnya baik kayak gitu. Ya alhamdulillah. Nah sebelumnya nih Kak, boleh cerita nggak Kak lebih jauh tentang Kak Okta seperti educational background-nya, karir dahulu atau aktivitas saat ini dan sedikit personal life mungkin Kak? Oke, jadi perkenalkan nama saya Okta, lengkapnya Raden Okta Pratama. Saya dulu juga alumni manajemen ya teman-teman angkatan 50. Kayak gitu. Terus untuk sekarang sih saya berwirausaha di dua bidang. Yang pertama di bidang mebel dengan nama brand itu Jatimulya Mebel, lokasinya di Malang, tempat asal saya. Sama satu lagi sekarang juga lagi fokus nih di bidang peternakan dengan nama brand Orlin Farm, itu lokasinya di Bogor teman-teman, kayak gitu sih. Wah mantap. Ternyata Kak Okta ini dulu lulusan manajemen IPB kayak, dan sekarang fokusnya lagi ngembangin bisnis. Ada dua tadi ya Sobat Ngulik, ada mebel di kota lahirnya sendiri di Malang, terus yang kedua tadi sedang mengembangkan bisnis peternakan gitu ya, di tepatnya di Orlin Farm. Nah keren banget ya Sobat Ngulik, ada dua jenis bisnis itu yang udah dijalanin sama Kak Okta gini gitu. Nah selanjutnya nih Kak, menurut Kak Okta, kenapa sih kita itu harus berwirausaha gitu? Dari segi Kak Okta itu seperti apa gitu? Gimana? Nah, sebenarnya saya juga mau tahu, sebenarnya dulu tuh Kak Okta tuh punya cita-citanya mau jadi apa sih Kak gitu? Bisa tiba-tiba kenapa sekarang bisa tertarik salah satunya di bidang peternakan gitu Kak? Nah, terus kira-kira ada nggak sih Kak tantangan atau cerita suka dukanya gitu dalam menjalani bisnis peternakan khususnya? Oke. Jadi ini sih kenapa sih saya sekarang ini lebih ibarat orang-orang yang mungkin membutuhkan itu, menurut saya mungkin ada suatu perasaan yang mungkin nggak bisa dijelaskan, tapi kayak merasa hati itu senang kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Jadi dengan dengan berwirausaha, menurut saya salah satu jalan untuk memberikan kebermanfaatan, baik itu nanti mungkin membuka lapangan pekerjaan ataupun mungkin dampak-dampak yang lain kayak gitu sih. Makanya sejak kuliah sih saya emang suka ya dalam dunia sosial kayak gitu. Nah mungkin ketika lulus ini pengennya ya kerja sambil yaitu bisa memberikan dampak sosial ke banyak orang kayak gitu sih. Terus kalau untuk suka duka ya pasti ada lah ya, kayaknya di semua jenis pekerjaan, maupun kita mau karyawan kantor, mau PNS, mau wirausaha, itu pasti ada suka dukanya kayak gitu kan. Nah mungkin kalau di wirausaha sendiri mungkin bisa dibilang hal yang pasti itu adalah sebuah ketidakpastian kayak gitu ibaratnya, karena kan ya beda lah ya kalau kita misalnya nih karyawan kantor atau PNS, ya udah kita dapat penghasilan itu ya udah misalnya tanggal 25 kayak tanggal 5 kayak gitu kan. Tapi kalau wirausaha ya gimana pinter-pinternya kita aja untuk mendapatkan uangnya kayak gitu kan. Jadi ya mungkin sama-sama punya suka duka masing-masing, ya gimana kita aja enjoy nggak sih menjalaninya kayak gitu.
Terus kalau untuk peternakan sendiri ya pasti di awal-awal itu nggak ada sesuatu yang instan kayak gitu. Apalagi saya backgroundnya kan manajemen nih, nggak tahu sama sekali dunia peternakan kayak gitu kan. Ya tapi yang penting ya kita belajar tuh di manajemen kan manajemen sumber daya manusia kan ibaratnya. Jadi kita bikin tuh tim kayak gitu, tim yang satu sama lain itu saling melengkapi aja kayak gitu. Karena kan mungkin background Okta nih di peternakannya sendiri itu kurang, tapi mungkin kan Okta megang konsumen, marketingnya kayak gitu kan, itu kan yang kita pelajari banget tuh di manajemen tuh. Jadi kalau di wirausaha itu nggak ada tuh yang namanya istilah Superman apa orang yang satu sendiri itu yang hebat kayak gitu, tapi ya super team kayak gitu. Jadi mungkin Okta bisanya nanti di ibaratnya konsumennya, marketingnya, ya itu yang Okta tekunin kayak gitu untuk meningkatkan bisnisnya kayak gitu sih. Wah, jadi salah satu alasan Kak Oktani berwirausaha nih Sobat Ngulik itu sebagai salah satu jalan untuk memberikan kebermanfaatan nih ya Kak. Seperti yang tadi Kak Okta bilang, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan Kak Okta berwirausaha, kita bisa ngasih lapangan pekerjaan ataupun dampak sosial lainnya ya Kak ya. Dan tentunya dalam berwirausaha tentu saja ada suka dan dukanya ya Kak. Itu tuh tergantung bagaimana kita menjalankan semua prosesnya dengan baik. Nah, next nih ya Kak, mau nanya lagi. Kalau dilihat dari track record Kakak kan di bidang ekonomi manajemen ya Kak, sarjana ekonomi tuh, terus menguasai tentang ilmu ternak, itu gimana ceritanya ya Kak? Ya, jadi ini sih memang tadi udah sedikit saya singgung ya, maksudnya jujur waktu pertama kali ibaratnya merintis itu benar-benar nggak tahu tuh tentang dunia peternakan itu seperti apa, misalnya memilih ternak atau kesehatan ternak itu gimana, itu juga nggak tahu. Tapi kan di manajemen kan kita belajar kemampuan manajerial ya, gimana caranya kita bisa mengatur mungkin dari segi keuangan, segi manusianya kayak gitulah yang udah kita pelajari lah waktu kuliah kayak gitu. Nah itu sih yang jadi bekal Okta kayak gitu, walaupun mungkin Okta secara langsung nggak mungkin nggak paham tuh tentang dunia tim yang bagus, kayak misalnya nanti ya udah kita nanti kerjasama nih sama orang yang memang mungkin dari Papet kayak gitu, ataupun mungkin orang yang tahu dunia peternakan kayak gitu. Jadi ibaratnya kan mungkin biasanya nih teman-teman peternakan itu ya udah nanti yang fokus terkait perkandangan, terkait hewan ternak. Nah kita yang mungkin lulusan dari manajemen mungkin kita bisa tuh megang kayak terkait pemasarannya, terkait manajerial keuangannya kayak gitu. Jadi ya itu tadi sih saling melengkapi, dan Okta sangat bersyukur sih maksudnya belajar di manajemen ya, karena yaitu dari berbagai sumber daya tadi, keuangan, manusia, dengan bekal yang udah kita pelajari kita bisa mampu memanagenya dengan baik kayak gitu sih. Benar-benar Kak. Jadi emang kayak gitu ya Sobat Ngulik, kayak ya namanya bisnis ya kan ya Kak ya. Emang itu butuh yang namanya sinergi dan kerjasama mungkin ya Kak ya. Mungkin dari manajemen tadi kita bisa ke operasional ya Kak Okta masih ada nggak sih Kak waktu luang gitu yang Kak Okta sisihkan gitu di setiap harinya. Nah kira-kira cara Kak Okta mengisi waktu luang itu agar stay produktif gitu Kak, tetap terus produktif meskipun di waktu luang juga gitu Kak, gimana tuh Kak? Oke, terkait waktu luang ya, waktu luang itu emang ya bisa dibilang sih kalau di wirausaha ataupun mungkin di dunia bisnis itu sebenarnya pinter-pinternya kita ya untuk meluangkan waktu ya, karena itu tadi kita namanya di dunia bisnis itu nggak ada ibaratnya kayak jam kerja yang pasti kayak gitu kan. Mungkin beda nih sama teman-teman yang udah kerja kantoran kayak gitu ya, mungkin ya udah jam 8 nih kita berangkat, nanti mungkin jam 12 istirahat, pulang jam 4 kayak gitu kan. Jadi kalau di dunia bisnis ya gimana pinter-pinternya kita aja untuk meluangkan waktu nih kayak gitu. Kalau untuk Okta sendiri sih untuk waktu luang sebenarnya ini sih harus dibagi menjadi ya nggak kita kerja kayak gitu kan, coba melupakan hal-hal yang lain kayak gitu. Jadi work life balance harus ada. Jadi waktu luang yang pertama alokasinya untuk me time, udah
untuk me time. Lalu yang kedua ya mau nggak mau namanya untuk usaha ya kita harus selalu berkembang ya. Makanya ya alokasi waktunya adalah yang kedua adalah untuk ya menambah ilmu-ilmu baru kayak gitu terkait dunia marketing, terkait dunia bisnis kayak gitu kan. Jadi waktu luang yang kedua ya alokasinya itu untuk menambah-nambah hal-hal yang baru lah, untuk istilahnya kita gimana sih bekalnya untuk mengembangkan usaha ini kayak gitu sih. Nah yang terakhir ya ketiga ya nggak lupa juga nih waktu luang untuk keluarga, untuk kehidupan sosial yang lain kayak gitu, itu juga penting kayak gitu, karena ya kita namanya manusia kan makhluk sosial lah ya istilahnya, wajib tuh untuk istilahnya silaturahmi kayak, ataupun mungkin kalau kaitannya sama bisnis ya siapa tahu nih kita bisa membangun relasi bisnis kan kayak gitu kan. Itu sih kurang lebihnya. Nah, begitu nih Sobat Ngulik, seperti yang udah dibilang Kak Okta. Untuk Kak Okta sendiri, waktu luang itu seperti me time tadi untuk refreshing diri sendiri, bisa juga untuk menyediakan waktu untuk berkembang, seperti menambah ilmu baru, mempelajari tentang pemasaran, ataupun waktu untuk keluarga tentunya. Nah, selanjutnya nih ya Kak, yang buat kakak sangat jatuh cinta sama wirausaha bidang ini, dan 3 tantangan terbesar yang biasanya dihadapi sama peternak. Kalau 3 hal yang pertama itu kenapa sih ya di dunia peternakan ya, tadi sebenarnya pertama ini sih yang saya lihat dunia peternakan itu termasuk salah satu bidang usaha yang istilahnya itu termasuk padat karya ya. Jadi maksudnya orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari peternakan itu banyak. Kayak misalnya case-nya nih di kita yang mungkin ada petani-petani mitra kayak gitu kan. Terus mungkin orang-orang yang kerja di kandang, orang yang mungkin ngarit kayak gitu kan, atau mungkin ibu-ibu yang nanti kayak misalnya untuk masak akikah kayak gitu. Jadi ya itu tadi kembali ke tujuan Okta tertarik di bisnis karena memang ya usahanya pengennya itu akan memberikan dampak kayak gitu. Jadi ya harapannya dengan peternakan ini ya mungkin walaupun dampaknya mulai dari hal yang kecil, ya harapannya nanti suatu saat akan membesar kayak itu. Kalau yang kedua sih ini ya terkait peternakan sendiri, kenapa semangat di situ juga atau menggeluti di situ juga, karena Okta percaya juga sih salah satu usaha yang ibaratnya ini ya terkait yang dapat keberkahan lah istilahnya. Keberkahan itu adalah yang memelihara hewan ternak kayak gitu kan, khususnya domba, kambing kayak gitu, karena ya itulah ibaratnya hewan aja disayang tuh, apalagi kan makhluk-makhluk yang lain ya pastilah lebih disayang kayak gitu kan ya, karena kan salah ya, karena mau nggak mau ya selain pertanian, peternakan itu juga salah satu ibaratnya dunia usaha yang memang Indonesia banget lah istilahnya, dan potensi Indonesia itu besar banget ke depannya kayak gitu. Dan Okta pengennya sih bisa berkontribusi untuk kemajuan peternakan itu nantinya kayak gitu. Terus kalau untuk 3 challenge ya, kalau challenge ya pertama ini sih case-nya langsung aja di kondisi sekarang itu kan lagi PPKM tuh. Gitu kan, banyak masjid-masjid ataupun tempat ibadah untuk penyembelihan itu yang tutup kayak gitu. Jadi yang kita alami tahun ini sih memang penjualan itu menurun kayak gitu. Terus yang kedua karena ini musim pancaroba kayak gitu ya, musim pancaroba itu biasanya riskan tuh untuk hewan-hewan ternak itu untuk mudah sakit kayak gitu. Terus yang terakhir mungkin terkait ini sih nantinya terkait distribusi ya, karena yaitu tadi PPKM, penyekatan, itu ibaratnya butuh suatu effort yang lebih lah daripada biasanya. Kalau biasanya kan ya udah ngirim langsung kirim pick up itu cukup, tapi kalau sekarang harus yang protokol kesehatan ataupun mungkin harus tes swab kayak gitu harus vaksin kayak gitu. Nah itu yang mungkin jadi ibaratnya mungkin secara biaya operasional akan lebih besar kayak gitu sih. Itu sih mungkin kalau untuk challenge yang mungkin benar-benar dihadapi saat ini ya kayak gitu sih. Mantap Kak. Jadi emang banyak caranya untuk kita jatuh cinta ke suatu bidang yang kita tekuni gitu ya Kak. Iya. Jadi salah satu Kak Okta, emang Kak Okta ini ingin sekali gitu ya bermanfaat bagi orang banyak. Nah mungkin salah satunya adalah melalui jalur peternakan ini gitu. Tadi udah disebutkan sama Kak Okta gitu. Bisa ya paling tidak bermanfaat bagi orang sekitar.
Nah, terus kalau tantangan, iya sih benar. Sekarang lagi PPKM gitu ya. Banyak, apalagi daerah Jabodetabek gitu kan, banyak jalur yang ditutup-tutup, distribusi juga akhirnya terhambat gitu ya. Kayak ya pokoknya gitulah. Seperti itu Sobat Ngulik, banyak sekali ya tadi ya cara kita untuk jatuh cinta gitu ke bidang usaha yang ingin kita tekuni. Nah, selanjutnya nih Kak, tadi sebenarnya udah sedikit dijelaskan sih sama Kakak ya terkait tantangan mungkin sebelum dan sesudah pandemi gitu ya kayak di COVID-19 ini gitu. Nah, kira-kira menjelang Idul Adha ini Kak nih, kira-kira ada nggak sih tips dari Kakak tuh untuk memilih hewan ternak yang baik gitu? Untuk mungkin ada nih Sobat Ngulik yang insya Allah akan kurban gitu Kak di tahun ini. Gimana tuh Kak ya cara kita memilih? Oke, jadi untuk memilih hewan ternak ya sebenarnya bisa dibilang memilih hewan ternak itu ya susah-susah gampang lah ya kayak gitu. Tapi yang penting poin-poin yang nanti Okta sampaikan itu adalah poin mendasar yang berdasarkan hadis Nabi kayak gitu ya, yang menjadi syarat utama lah istilahnya bagaimana sih suatu hewan itu disebut layak untuk berkurban kayak gitu ya. Yang pertama itu hewan itu udah cukup umur teman-teman. Jadi kalau untuk domba itu minimal usianya itu 6 bulan kayak gitu. Terus untuk kambing 1 tahun, kalau untuk sapi 2 tahun kayak gitu kan. Nah lalu yang kedua dari mata penglihatan itu harus yang istilahnya matanya itu nggak buta kayak gitu, nggak buta yang benar-benar bisa melihat kayak gitu. Nah itu nanti mungkin teman-teman itu bisa ngecek kayak gitu, mungkin kayak misalnya dikasih refleks nih di matanya tuh, nah itu kira-kira ada nggak sih refleksnya kayak gitu. Itu mencirikan hewannya itu sebenarnya bisa melihat apa enggak kayak gitu. Terus yang kedua dari ini kakinya itu pincang apa enggak, karena kalau misalnya dia pincang itu termasuk sebuah catatan yang nggak boleh tuh untuk dipakai hewan kurban kayak gitu. Terus selanjutnya ini sih dari bentuk tubuhnya itu nggak boleh yang terlalu kurus kayak gitu, nggak boleh yang terlalu kurus. Nah cara ngeceknya itu gimana sih? Biasanya itu teman-teman kalau misalnya beli kayak domba, kambing atau sapi itu bisa dilihat dari bagian yang deket-deket sama bagian belakang, bagian pantatnya kayak gitu ya. Itu dilihat itu apakah itu tulang, apakah daging, itu bisa dipegang ataupun mungkin bisa dilihat aja itu bisa kelihatan kayak gitu. Kalau misalnya tulang ya jangan, karena itu biasanya indikasinya hewan cenderung kurus kayak gitu sih. Itu sama yang terakhir ya yang jelas harus sehat ya, harus sehat, jangan yang ibaratnya kayak lemes ataupun mungkin kayak istilahnya apa ya udah kayak mau sekarat kayak gitu, jangan kayak gitu. Jadi biasanya kalau hewannya sehat biasanya ya cenderungnya aktif, makannya bagus kayak gitu sih teman-teman kayak gitu. Untuk syarat hewan yang mungkin bisa tuh dijadikan untuk hewan kurban kayak gitu sih. Nah, jadi begitu nih Sobat Ngulik, seperti yang udah Kak Okta bilang, untuk memilih hewan kurban yang hewan ternak yang baik itu sebenarnya sesuatu gampang. Yang penting ada 5 poin mendasar yang sudah disampaikan oleh Kak Okta tadi nih teman-teman. Yang pertama, hewan cukup umur. Yang kedua, mata atau penglihatannya nggak buta atau kita bisa ngecek dari refleksnya. Yang ketiga itu dari kakinya, pincang apa enggak. Dan yang keempat itu bentuk tubuhnya, nggak boleh terlalu kurus. Dan yang kelima, yang paling pentingnya itu tentunya harus sehat ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk jadi pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin Kakak bisa menyampaikan pesan atau tips-tips Kakak buat teman-teman Sobat Ngulik yang ada di rumah yang akan menonton Ngopi Podcast kali ini Kak. Oke, buat teman-teman Sobat Ngulik nih semuanya, yang pertama ini sih selagi kita masih muda ya, kita harus cari kira-kira sebenarnya kita itu suka sama apa sih kayak gitu. Karena yang Okta rasakan adalah ketika memang kita udah suka, udah mencintai sesuatu hal, ketika kita mengerjakan itu kita akan enjoy kayak gitu. Nah mungkin masa-masa muda ini kita masih bingung nih istilahnya, kita mau arahnya ke depan itu kemana, apakah kita berkarir di kantor atau membuka usaha kayak gitu. Gak apa-apa, habiskan aja jatah untuk coba-cobanya kayak gitu. Selagi masih ada waktu, selagi kita masih ada tenaga, masih ada kalau misalnya kita muda itu ibaratnya kita lagi semangat-semangatnya kayak gitu. Jadi
nggak apa-apa, nggak usah takut untuk mencoba banyak hal. Nanti setelah ibaratnya udah ketemu nih, kayak misalnya kita nggak suka sama suatu hal, tapi setiap hari tuh kita dipaksa tuh untuk melakukan hal itu, ya oke, mungkin kita selesai gitu. Tapi kan kita ya namanya manusia lah ya, mungkin ada rasa waduh stres apa gimana kayak gitu. Jadi mumpung masih muda, nggak apa-apa kita coba banyak hal. Nanti coba kita temukan nih 1 atau 2 hal yang memang kita enjoy lah untuk kerjain. Ya udah, nanti kedepannya teman-teman bisa terjun di dalam situ, bisa berkembang di dalam situ, dan bisa apa ya namanya, selama berkarir itu ya istilahnya nggak ada beban kayak gitu sih. Mungkin itu aja sih dari kita, dari Okta, untuk pesan buat teman-teman Sobat Ngulik nih. Gitu Mantap, keren Kak Okta. Pokoknya tadi ya Sobat Ngulik selagi masih muda, ya enggak Kak? Ya karena selagi masih muda, punya semangat yang berlebih gitu kan ya, manfaatkan gitu. Terus kalau tadi saya tangkap dari Kak Okta itu yang penting do what you love and love what you do gitu. Jadi cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai gitu kan ya, istilahnya kayak gitu. Dan nanti tadi tuh kita udah banyak banget ya Sobat Ngulik bahas nih bareng Kak Okta gimana cara kita memulai suatu bisnis mungkin ya, gimana cara kita bisa bertahan dalam suatu bisnis yang kita geluti itu gitu. Terus tadi juga terakhir tuh kita sudah bahas dalam memilih hewan kurban yang baik itu seperti apa. Tadi ada 5 tuh disebutin sama Kak Okta dan juga Tiffany. Nah mungkin atau bisa dibilang yang penting tuh kalau nggak salah ya Kak Okta, saya lagi tuh pernah coba juga tuh Kak Okta mau cari hewan kurban ya. Itu sih kalau tidak salah ya Kak Okta, itu kita harus tahu apakah hewan kurban itu dia memiliki surat kesehatan atau tidak gitu ya, atau maksudnya sertifikat kesehatan gitu ya kayak dari pemerintah setempat gitu ya kayak. Nah mungkin itu Sobat Ngulik. Dan gak kerasa nih Kak Okta, sepertinya ini kita udah di penghujung podcast gitu. Podcast Ngopi Podcast ini tuh emang iya benar. Ngopi Podcast ini tuh apa ya? Benar-benar podcast keren lah dari teman-teman Center of Management IPB dan juga Future Stars IPB nih Kak Okta. Nah mungkin kalau gitu sebelum penutupan saya ada ingin salam sedikit. Pokoknya selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Semoga semangat berkurban kita terus tumbuh di tahun ini dan semoga kita saling mengingatkan untuk hal itu. Untuk itu saya Tia Erlangga bersama rekan saya Tiffany Yosefin Sihaloho pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Okta. Jangan lupa tonton Ngopi Podcast episode selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!